Penting untuk diketahui bahwa 10 Muharram juga ada peristiwa yang menyedihkan, di mana cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan syahadah. Kita harus tahu bahwa ilmu agama ini luas. Pemikiran-pemikiran tentang agama Islam ini luas. Jangan salah jalan. Salah jalan di dalam mengikuti agama Islam, sehebat apapun ibadahnya, ilmunya, maka akan menghancurkan dia setelah matinya. Dalam sejarah tertulis ada kaum namanya Nasibi. Nasibi. Apa itu Nasibi? Yatadayyanu bibughdi Ali wa zurriyatihi. Beragama Islam tapi hatinya menyimpan dendam dan kebencian kepada Imam Ali beserta seluruh turunannya. Itu Karbala itu, pembantaian Karbala itu motifnya satu sebenarnya, kedengkian, kebencian, sehingga berani membantai. Bukan peperangan. Kalau peperangan itu jumlahnya seimbang atau tidak beda jauh jumlahnya. Tapi ini hanya 70 orang lebih. Bahkan ada perempuan di situ, ada anak kecil di situ, melawan 30.000 orang. Itu bukan namanya perang, namanya pembantaian. Bahkan ulama mengatakan yang terlibat dalam peperangan ini, mau hebat apapun ibadahnya, amalnya, zakatnya, sedekahnya, ilmunya, hebat semuanya kebaikan. Tapi kalau terlibat dalam pembantaian ini, itu sebagian ulama mengatakan, kami tidak tahu nih apakah pintu tobat masih diberikan kepada mereka. Kalaupun mereka bertobat, saking besarnya itu. Makanya di kuil tertulis tuh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, mengutip dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ada satu kuil di situ. Mereka pergi di satu kuil, ada tulisan. Tulisan ini ribuan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Ada tulisan di kuil itu. Terjemahan dari tulisan itu, kami heran kepada orang yang mengharapkan syafaat kakeknya, sedangkan mereka membunuh cucunya. Jadi tulisan itu sudah ada. Memang ini qadarullah, takdir Allah. Takdir Allah, beliau dapat syahadah. Nabi sudah mengetahui bahwa cucunya akan dibunuh. Jauh-jauh hari, malaikat Jibril membawa satu botol yang berisikan pasir Karbala, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, Sayyidina Husain masih bayi. Ya Rasulullah, ini pasir Karbala, kata Jibril. Idza sara hadza at-turab damman faqad qutil ibnuka al-Husain. Kalau ini tanah suatu saat, ini pasir suatu saat dia berubah menjadi darah, menjadi merah, maka pada waktu itu cucumu, putramu, disebut putramu, bukan cucu, putramu itu telah dibunuh. Nabi ambil itu khururah, botol yang berisikan pasir Karbala. Kemudian Nabi mengatakan apa? Waihak lil Karbala. Jarang Nabi nih melafadzkan kalimat itu. Waihak itu apa? Saya doakan celaka. Ini yang doa Nabi. Saya doakan celaka bagi semua orang yang terlibat di dalam pembantaian cucuku di Karbala. Waihak lil Karbala. Tidak cukup satu kali, Nabi ulang-ulang itu kalimat. Waihak lil Karbala. Waihak lil Karbala. Waihak lil Karbala. Celaka orang-orang yang membunuh cucuku di Karbala. Celaka, celaka. Kira-kira
Nabi sudah bilang celaka 3 kali. Ini meninggalnya selamat tidak? Meninggalnya selamat tidak? Nggak selamat. Nggak selamat. Jangan bangga dengan amal. Jangan bangga dengan ilmu. Surga Allah berikan kepada orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Amal bagus, ilmunya luar biasa, tapi tiap hari menyakiti hati Nabi, itu amal terhapus. Coba yang menyatakan siapa? Allah. Allah yang nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu biqawli kajahri ba'dikum ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Baca itu ayat. Baca pakai hati. Baca bukan hanya pakai lidah, baca pakai hati, baca pakai akal. Apa itu ayat bercerita? Mengangkat suara lebih tinggi dari Nabi, semua amal kalian terhapus. Kalau menyakiti bagaimana? Hanya mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi, amal terhapus. Bagaimana yang menyakiti hati Nabi? Makanya saya katakan, hatta dia taubat, memang orang ini ditakdirkan di neraka. Orang-orang yang membantai Sayyidina Husain memang ditulis, sudah ada nama-nama orang nih, klauter khusus yang masuk neraka sudah ada namanya. Pernah dikasih kepada Nabi Muhammad. Nabi sudah baca nama-nama penghuni surga itu siapa, sudah ada situ daftarnya satu persatu. Bib, orang banyak begini kok bisa baca? Ini alam akhirat, ilmunya Nabi jangan disamakan dengan ilmunya kita. Ada seorang sufi namanya As-Said Abdul Aziz Dabbagh. Ia ilmu laduni tanpa belajar, tahu-tahu alim. Tapi diuji coba sama ulama, ternyata dia bisa jawab semuanya. Jadi kitab namanya Al-Ibris, ditulis dari satu kitab Al-Ibris. Itu kumpulan dari penjelasan beliau tentang seluruh ilmu agama. Di dalam kitab tersebut termuat itu bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan malaikat membawa satu kitab yang di dalamnya ada daftar nama min ahlil jannati wa min ahlin nar. Daftar nama penghuni surga dan daftar nama penghuni neraka. Nabi sudah baca satu persatu. Nah, orang-orang yang terlibat di dalam pembantaian, dan bukan hanya orang-orang yang terlibat dalam pembantaian, sampai hari ini masih ada orang Islam yang menyalahkan Imam Husain. Masih ada orang Islam yang mengaku ulama yang mengatakan bahwa Imam Husain pemberontak. Masih ada di zaman kita ini orang-orang yang mengaku ulama yang mengatakan bahwa Imam Husain itu salah, pemberontak. Yang benar kelompok yang ini, Ibnu Ziyad, Yazid bin Muawiyah. Sampai hari ini ada juga orang yang masih mengatakan Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah. Nah, hati-hati. Nah, orang ini juga sama, daftarnya sama itu, min ahli nar. Yang mengatakan Allah mengangkat suara lebih tinggi di atas suara Nabi, amalan terhapus. Nah, ini bukan sekedar mengangkat suara lebih tinggi, tapi menyakiti hati Nabi, dan Nabi sendiri sudah mendoakan celaka. Nabi yang doakan celaka. Ada doa yang bisa menghalau doa itu? Nggak bisa. Siapa doa kita yang bisa menghalau doanya Nabi? Ini hati-hati, saya ingatkan. Karena banyak buku-buku semacam ini juga banyak. Banyak yang mengaku ulama tapi begini pemikirannya nih. Sampai ada satu ulama, saya sebutkan namanya karena biar tahu jangan pakai bukunya. Karena dia terang-terangan menyatakan itu. Kalau memang taubat, ya Allah maafkan. Taubat, kita nggak tahu orang taubat di akhir. Kita prasangka baik.
Nabi katakan, uzkuru mahasina mautakum. Ceritakanlah kebaikan orang-orang yang wafat di antara kalian. Jadi kalau saya prasangka baik, mungkin beliau sudah tobat. Kalau seandainya beliau tidak tobat, video itu harus dihapus. Video itu masih ada di YouTube. Salah satu ulama Wahabi, Su'aib Arnaud namanya, hidup di zaman kita. Di situ beliau sering mentahkik kitab-kitab, mentahkik, mentakhrij, merevisi, kemudian mengeluarkan sumber hadisnya dari mana asalnya, namanya takhrij. Kalau memang ini pernyataan tidak bertobat, maka dia masuk daftar ini. Walaupun dia ahli hadis, walaupun mengaku ahli hadis. Apa dia katakan? Ketika ditanya, dan masih ada videonya, bisa nonton. Kalau kau hidup di zaman saat terjadi Karbala, peristiwa Karbala, kau ada di bagian mana? Di pasukan, di golongan bagian mana? Dia mengatakan di golongan Ibnu Sa'ad. Tahu Ibnu Sa'ad? Ibnu Sa'ad ini ayahnya sahabat bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas cinta sekali Imam Ali. Beliau cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan di dalam manaqib Al-Imamul Hasan wal Husain, saya punya kitab manaqib Imam Hasan wal Husain, di situ dinyatakan satu kisah. Saat itu Sa'ad ibn Abi Waqqas duduk di dalam satu khimah, satu tenda. Di dalam ada beberapa orang yang sedang ngobrol. Ternyata di dalam tenda itu mereka ngobrol sedang menggunjing Sayyidina Ali. Sedang menggunjing Sayyidina Ali. Ketika mereka menggunjing, Sa'ad bin Abi Waqqas kenal karena termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dia mengatakan, tolong kalian hentikan, jangan kalian gunjing Sayyidina Ali, jangan. Saya kenal. Ini orang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Kalau kalian teruskan, saya khawatir Allah timpakan bala kepada kalian saat ini juga. Ternyata mereka tidak menggubris apa yang disampaikan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Di luar tenda itu ada kuda yang diikat. Di dalam tenda mereka masih melanjutkan gunjingan itu. Kuda itu berontak di luar, terlepas itu tali. Akhirnya kuda itu masuk ke dalam tenda, dia injak orang yang menggunjing Sayyidina Ali sampai mati. Tapi anaknya Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak waktu itu imma terpaksa, ada yang mengatakan beliau terpaksa karena atasan yang suruh, ini bawahan. Atasan di Damaskus sebagai khalifah yang tidak sah. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan dengan tegas, dikutip di dalam kitab Tarikhul Khulafa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Putranya Imam Ahmad bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bertanya, wahai ayah, bagaimana hukum melaknat Yazid bin Muawiyah? Sekali lagi ya, bisa dilihat di kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai ayah, bagaimana hukum melaknat? Bukan saya ajarkan kita melaknat, itu membuang waktu. Mendingan bahasa dengan zikir, dengan doa. Tapi kita lagi bahas kisah bagaimana pandangan ulama. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau mengatakan hukumnya boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah sangat murka kepadanya. Kemudian disebutkan masuk neraka kekal selama-lamanya. Kemudian Allah melaknatnya. Allah melaknatnya
dan mempersiapkan baginya azab yang sangat besar, yang sangat pedih. Dalam Al-Quran itu Imam Ahmad mengatakan, ini yang dia bunuh bukan sekedar orang beriman. Yang dia bunuh nih Yazid bin Muawiyah, yang dia bunuh orang beriman. Sudah begitu cucunya Nabi, orang yang dicintai Nabi, pemuda, pemimpin pemuda ahli surga, yang dalam tubuhnya ada darahnya Nabi, ada dagingnya Nabi. Ana min Husain wa Husain minni. Saya bagian dari Husain dan Husain bagian dari saya, kata Nabi Muhammad. Nah, dia bunuh orang semacam ini, pasti dia dapat laknat. Kalau orang beriman saja satu orang dibunuh, Allah katakan Allah laknat, Allah murka kepadanya, Allah siapkan azab yang pedih kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala melaknatnya. Bagaimana kiranya yang membunuh cucunya Nabi, orang yang dicintai Nabi, orang yang beriman, dia dapat lebih dahsyat daripada itu. Jelas ya? Karena sekarang dibuat syubhat. Ada yang bela, ajib. Ada yang bela, ada yang membelok-belokkan sejarah. Nah, ini dia katakan apa? Saya kalau hidup di zaman itu, saya ada di pihaknya Ibnu Sa'ad. Berarti di pihaknya siapa? Ibnu Ziyad, gubernurnya. Gubernur yang ada di Irak itu, di Kufah itu. Kemudian Yazid bin Muawiyah, dia katakan saya ikut golongan itu karena Husain memberontak. Dikutip pernyataan ini, saya nggak tahu nih pernyataan ini apa dipalsukan, apakah asli, ini perlu diteliti lagi. Tapi saya cek di kitab ada. Seorang ulama besar sebenarnya di Andalus, namanya Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Bukan Ibnu Arabi yang sufi, bukan. Yang satunya lagi, Ibnul Arabi Al-Maliki. Dia mengatakan begini dalam kitabnya Al-Qawasim, nama kitabnya Al-Qawasim. Inna Husainah qutila min sayfi jaddihi. Sesungguhnya Husain terbunuh di Karbala dengan pedang kakeknya Nabi Muhammad. Artinya apa? Menggiring opini bahwa Imam Husain dalam posisi salah karena menentang pemerintahan yang sah, dianggap sebagai pemberontak. Padahal harus diketahui Yazid bin Muawiyah itu bukan pemerintahan yang sah. Tidak semua kaum muslimin membaiat dia, tapi dipaksa untuk dibaiat. Kalau tidak dibaiat dibunuh. Makanya sebagian sahabat ikut berbaiat. Imam Husain tidak mau baiat, tahu ini karakternya bagaimana. Ini bukan orang baik. Baca kitabnya As-Suyuti di situ. Baca kitabnya Ibnu Athir di situ. Baca kitabnya Ibnu Hajar Asqalani, ditulis di situ. Yashrabul khamar, suka minum minuman keras, suka bermain perempuan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Imam Husain tidak mungkin posisinya sebagai pemberontak. Bagaimana seorang yang pemberontak, yang salah, Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyidash syababi ahli jannah. Hasan dan Husain pemimpin pemuda ahli surga. Mana ada pemberontak jadi pemimpin pemuda ahli surga? Ini kadang-kadang ya memang tersimpan nih. Ini faktor genetika ini. Memang dari zaman Nabi sudah muncul orang-orang kayak begini nih. Jadi kasihan, yang ikut kasihan, yang ikut kasihan. Masuk neraka berjamaah. Kalian punya amal dihapus semuanya. Sudah masuk neraka sendiri gak apa-apa, ajak orang. Baru orang yang ikut gak pakai akal, gak pakai perasaan, gak pakai hati, ikut. Ini hati-hati nih, zaman sekarang masih ada. Itu modelnya salah satu tuh. Gak usah baca bukunya. Su'aib Arnaud.
Saya marah begini karena saya juga banyak memiliki bukunya dulu. Tapi ketika saya tahu seperti ini, saya tinggalkan bukunya. Karena saya belajarnya semua, selama itu baik, saya ambil. Tapi itu bagi yang sudah banyak membaca buku. Kalau belum banyak baca buku, belum bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jangan baca semua buku, baca buku yang sudah dirujuk oleh ulama. Tapi kalau sudah banyak referensinya, banyak bukunya, kitabnya, dan sudah banyak pengetahuannya tentang masalah-masalah al-firqah di dalam Islam, boleh untuk komparasi perbandingan ilmu. Dia tidak akan terpengaruh karena dia bisa bedakan ini salah, ini benar, ini keliru, ini benar. Tapi kalau orang awam belum bisa membedakan itu. Jadi baca bukulah yang sudah diajarkan oleh ulama. Jadi yang mengatakan orang-orang yang terlibat membunuh Imam Husain tempatnya di neraka, ya kita baca tuh firman, angkat suara saja amalan terhapus. Nah ini bukan sekedar mengangkat suara tapi membunuh. Dan bukan sekedar membunuh dengan sangat kejam. Sangat kejam. Kepala dipotong di bawah dari Irak sampai ke Suriah. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu saksi mata. Gak bisa hilang rekaman itu di kepalanya. Kadang-kadang duduk sendiri meneteskan air mata. Karena saksi melihat bagaimana ayahnya, saudaranya, ya semuanya dibantai. Yang selamat ada beberapa orang. Al-Imam Ali Zainal Abidin selamat. Dari sinilah muncul anaknya, turunannya, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, dan seterusnya. Ada juga dalam keadaan kritis tapi selamat. Dari golongan laki-laki. Kalau perempuan mereka itu walaupun sekejam-kejamnya, aib kalau bunuh perempuan, makanya perempuan tidak dibunuh. Itu aib terbesar kalau membunuh perempuan. Padahal mereka ini kejam sekali. Makanya yang perempuan tidak dibunuh, tapi yang anak kecil dibunuh, laki-laki. Bahkan anak bayi Ali Al-Asghar itu masih bayi, dibiarkan di dalam tenda kehausan, tidak dikasih minum. Imam Husain ambil itu bayi yang masih suci, yang tidak ada dosa, kemudian mengangkat. Wahai, dia kenal ini. Saya kenal wajah-wajah kalian satu persatu. Kau dulu ini dekat dengan ayahku. Ini kau juga pernah juga dekat dengan kakekku. Seterusnya dikenal. Tolong, ini anak tidak berdosa. Jangan melibatkan dia. Saya hanya minta air, dia haus. Sudah berhari-hari tidak minum. Bukan dikasih air, dipanah. Meninggal di tangannya Al-Imam Al-Husain. Tapi kalau perempuan mereka aib. Bunuh perempuan aib. Nah ini sebagai peringatan, kita gak baca kitab hari ini karena Asyura. Jadi hati-hati mengambil informasi, jangan sampai salah. Jangan sampai muncul keyakinan, oh Imam Husain salah nih, pemberontak. Jangan. Ini saya mau cek ini apakah benar ini sumbernya dari Imam Malik, Ibnul Arabi Al-Maliki mazhab Maliki. Di kitabnya itu apakah benar seperti itu? Ini harus dicek lagi karena memang golongan ini suka menghapus-hapus kitab asli. Hobinya itu, ini yang asli dirubah-rubah, dihapus-hapus. Berani dari dulu, bukan zaman sekarang, dari dulu. Makanya kitab Al-Ibanah itu kan sudah dipalsukan. Yang menyatakan Imam As-Sofadi. Imam Sofadi dalam kitab Wafayatul A'yan. Kitabnya Al-Wafi bil Wafayat, mohon maaf. Al-Wafi bil Wafayat. Kalau Wafayatul A'yan kitabnya Ibnu Khilqan. Beliau katakan kitab Al-Ibana, kitab Abu Hasan Asy'ari sudah dipalsukan. Nah, kitab-kitab kita zaman sekarang juga sudah banyak dipalsukan. Bisa jadi itu salah satu yang dipalsukan. Bisa jadi. Tapi kalau memang benar itu pernyataannya Ibnul Arabi Al-Maliki, ini harus bertanggung jawab. Karena kitabnya masih ada. Itu makanya hati-hati dalam menulis tuh.
Kitanya sudah meninggal, ternyata masih ada peninggalan yang buruk. Ditransfer terus itu. Kejahatan yang kita buat itu. Nah, orang yang mencintai Imam Husain, Nabi sudah katakan, man ahabba Husaina faqad ahabbani. Siapa yang cinta kepada cucuku Imam Husain, sungguh dia telah cinta kepadaku. Jelas sudah itu pernyataan Nabi. Jadi gak mungkin orang yang ikut andil di dalam pembunuhan Imam Husain atau orang yang sampai sekarang masih ada mengatasnamakan sebagai seorang muslim atau ulama masih menyatakan bahwa saya di pihak musuh yang ikut terlibat membunuh Imam Husain. Almar'u ma'aman, berarti kau cinta golongan itu. Nabi katakan kau dikumpulkan dengan orang yang kau cinta. Nasibi, kau ikut nasibi. Ikutnya kemana? Bukan ke surga, ke dalam neraka jahannam. Hasan al-Basri, kita kenal Hasan al-Basri. Lahir 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Tabi'in masyhur terkenal. Saya baca di kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin, nama kitabnya, ditulis di situ keterangan ada orang yang datang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam Hasan al-Basri, ini pembantaian sudah terjadi. Karena beliau hidup di masa itu juga. Tapi beliau kan di Basra, bukan di Kufah. Sama-sama di Irak, tapi beliau di Basra. Dan beliau tidak punya kemampuan membantu. Beliau sepuh. Kemudian memang Imam Husain lebih tua jauh. Tapi beliau ini ulama, tidak punya peralatan perang, tidak punya pasukan. Tapi dalam hati sedih sekali, hancur sekali. Apalagi ayahnya Imam Husain, Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu gurunya beliau, guru utama, gurunya Imam Hasan al-Basri. Jadi bibit-bibit ini masih ada nih. Ini yang tukang-tukang menyimpan bibit kebencian kepada Ahlul Bait. Kau tunggu saja di kuburan nanti. Kalau kau bangga dengan amalmu, tapi kau menyakiti hati Nabi Muhammad, kau punya tempat, kau bisa tahu sendiri di mana. Nah, ini Hasan Basri yang mengatakan, ketika dapat kabar kalau dibantai Imam Husain dengan anak-anaknya, dengan ponakannya, dengan pencintanya, dibantai. Beliau mengatakan apa? Seandainya saya Hasan al-Basri masuk ke dalam surga, tapi saya terlibat di dalam pembantaian Karbala, maka saya memilih masuk ke dalam neraka. Lima ikhtartan nar. Kenapa engkau memilih neraka, wahai Hasan al-Basri? Karena di dalam surga pasti saya akan berjumpa dengan kakeknya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pasti akan memandang murka kepadaku di dalam surga. Dan cukuplah bagiku satu azab yang paling berat jika Nabi Muhammad membenci diriku. Makanya saya lebih memilih, dibanding dibenci oleh Nabi Muhammad di dalam surga, lebih baik saya masuk ke dalam neraka. Itu pernyataan Imam Hasan al-Basri. Luar biasa ini. Tadi botol itu Karbala Nabi doakan 3 kali itu. Pasirnya karbun bala, ada ulama mengatakan karbun bala itu tempat musibah, tempat bencana terbesar. Bencana terbesar sepanjang zaman. Pendeta Nasrani mengatakan, ini kepalanya siapa? Mereka katakan ini kepalanya Husain. Husain siapa? Husain bin Ali, putrinya Fatimah. Iya, kata mereka. Pendeta kenal. Di sini kepala. Dibersihkan itu kepala, dimuliakan.
Kemudian pendeta itu mengatakan, seandainya Isa, Nabi Allah Isa punya anak, punya turunan, kami akan jadikan raja di atas para raja. Dan kami tidak biarkan mereka menginjak tanah. Kami pikul mereka. Tapi kalian luar biasa. Ini cucunya Nabi. Kalian bunuh dengan keji. Mengaku Islam, orang Islam yang bunuh. Bahkan dalam satu riwayat ada seorang ahli kitab Nasrani ikut di dalam pasukannya Imam Hussein dan terbunuh. Padahal istrinya sedang hamil. Ia tinggalkan istrinya. Hati yang baik itu tidak mengenal agama. Orang Islam ada yang baik, ada yang jahat. Sama dengan agama lain. Ada juga orang baik, ada orang jahat. Karena Allah pilih orang-orang pilihan saja yang bisa masuk surga. Daftar namanya sudah ada. Salah satu tanda orang itu penghuni surga, dia mencintai Nabi Muhammad dan mencintai keluarga Nabi Muhammad dan mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alamah. Itu tanda setiap hari. Nabi sudah wafat. Ummu Salamah namanya. Ummu Salamah. Tiap hari lihat itu botol. Oh, belum ada perubahan warna. Pas kejadian Karbala dibantai Imam Hussein dengan anak-anaknya, dengan ponakannya, dengan pencintanya, berubah. Tanah itu menjadi merah. Dilaporkan kepada beberapa orang, Imam Hussein sudah terbunuh. Ternyata benar, dapat informasi beliau sudah terbunuh di padang Karbala. Nah, ini luar biasa. Ini mereka saking bencinya ini, Nasibi ini. Saking bencinya, antum bisa baca di kitabnya Imam Zahabi. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah. Ada seorang ulama namanya Ulayn. Namanya Ulayn. Dia awalnya ketika lahir, sang ayah ini pencintanya Imam Ali. Ini mungkin di Daulah Umayyah. Pada masa Daulah Umayyah. Lahir ini anak karena dia sangat cinta kepada Sayyidina Ali. Ia kasih nama Ali. Ternyata ada undang-undang pada waktu itu, setiap anak yang diberikan dengan nama Ali akan dibantai dan dibunuh. Bisa lihat kebenciannya seperti itu. Siapa yang namanya Ali dibunuh. Jadi tidak boleh ada orang yang bernama Ali. Akhirnya dapat informasi bahwa ada seorang laki-laki, dia adalah pencintanya Imam Ali. Anak laki-laki lahir darinya. Istrinya melahirkan anak laki-laki, dia berikan nama dengan nama Ali. Datanglah ini pasukan dari Daulah Umayyah masuk ke rumahnya, mau dibunuh itu anak. Ini namanya Ali. Karena panik menyelamatkan ini bayi yang tidak berdosa, ia mengatakan tidak, namanya bukan Ali, namanya Ulayn. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya tasghir. Salman jadinya Sulaiman, Jabir jadinya Jubair, Hasan jadinya Husain, Ali jadinya Ulayn. Subhanallah. Sebegitunya kebencian mereka itu. Nah, bibit-bibitnya masih ada sampai sekarang. Gak bakal habis. Karena memang daftar namanya ada 2 tanpa itu, neraka wa surga. Harus penuhi itu klauter itu. Daftar namanya sudah ada. Al-Imam Al-Husain sudah tempatnya di surga. Al-Imam Hasan juga di surga, dapat gelar terhormat. 10 Muharram menjadi mulia, menjadi lebih besar karena peristiwa Karbala. Karbala Allah pilih, bukan kebetulan. Meninggalnya 10 Muharram bukan kebetulan. Semua takdirnya Allah. Waktu miliknya Allah. Ajal ketetapannya Allah. Memang Allah jadikan ini hari terbaik untuk Imam Hussein dan hari terburuk bagi para musuhnya, para pembencinya.
Jadi bukan masuk bab merintih atau meratapi, tidak. Meratapi itu kita ajak orang tidak menerima kepada takdir Allah atas kejadian itu. Itu yang namanya meratapi, itu berdosa. Laisa minna, kata Nabi, bukan golongan kami. Man darabal khudud, yang memukul-mukul pipi kalau ada yang meninggal. Wasyaqqal juyub, menyobek-nyobek bajunya. Wa da'a bi da'watil jahiliyah, dan berdoa dengan doa orang-orang jahiliyah. Kata Nabi, bukan golongan kami. Itu namanya meratapi, haram hukumnya. Tapi ini bukan meratapi, mengenang kembali. Nabi praktekkan itu. Nabi itu ada waktu di mana Nabi mengenang Sayyidah Khadijah. Dikenang. Bahkan diceritakan kebaikan-kebaikan Sayyidah Khadijah, bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah diceritakan oleh Nabi. Bukan sekedar menceritakan. Nabi suruh potong kambing 1 ekor. Kemudian Nabi katakan, arsilu biha ila asdiqail Khadijah. Ini daging-daging yang sudah dibagikan, silakan tolong kalian kirim, antarkan kepada teman-teman dekatnya Khadijah, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ini harus hati-hati nih. Ya, bibit-bibit ini masih ada. Terakhir saya tutup. Tadi saya kutip di awal Ibnu Katsir yang riwayatkan dalam kitab As-Sirah Nabawiyah yang lahir tahun 700 Hijriah. Dulu di satu perang namanya Ghazwatul Hunain, setelah Fathul Makkah itu, Nabi bagi-bagikan ghanimah. Kemudian datang satu orang mengaku Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad a'dil. Ya Muhammad i'dil. Ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, adillah kamu. Itu bicaranya di hadapan Nabi. Sayyidina Umar mau membuka pedang, mau membunuh orang itu. Nabi biarkan saja. Takut jadi fitnah. Nanti musuh Nabi mengatakan itu, dia bunuh umatnya sendiri. Tidak mau terjadi merusak biografi Nabi, itu nggak bisa, dijaga oleh Allah. Dan Nabi juga membiarkan. Setelah dia pergi orang itu, Nabi katakan dari sulbi dia, anak turunan dia nanti muncul orang-orang yang luar biasa, seakan-akan Al-Quran milik mereka. Yaqra'un Al-Quran, ahli Al-Quran, baca Al-Quran, hafiz Al-Quran, Al-Quran bersama mereka. Tapi mereka ini orang-orang yang bodoh, sufalahu ahlam, sufahahu ahlam, yamraqun minad din kama yamraqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam seperti panah itu. Ya, dia keluar dari alat panahnya, dari musuhnya. Jadi ada bibitnya di situ, ada faktor genetika. Ada satu orang sholat begitu, masuk ke masjid, dalam masjid Nabi dia sholat. Nabi katakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, bunuh orang itu yang lagi sholat. Kata Nabi, kum faktul. Lagi sholat nih orang. Nabi katakan, siapa yang berani membunuh orang itu yang lagi sholat itu? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Kum, bangun. Ambil itu pedang. Orang itu lagi sujud. Sayyidina Abu Bakar tidak berani balik. Ya Rasulullah, dia lagi sujud kepada Allah, saya tidak berani. Baik. Siapa yang berani membunuhnya? Sayyidina Umar mengatakan, saya. Kum, bangun. Sayyidina Umar ambil itu parang mau membunuh, posisi sujud. Dibatalkan niat membunuh. Balik, ya Rasulullah, dia sedang sholat. Kemudian Sayyidina Ali, saya ya Rasulullah. Sayyidina Ali yang tawarkan diri, saya. Sayyidina Ali ambil itu pedangnya beliau, datang menghampiri orang itu, sudah hilang. Setelah itu kembalilah Sayyidina Ali menemui Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau perintahkan kami membunuh orang yang sedang sholat? Apa kata Nabi? Ini saya kutip dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Dari turunan dia melahirkan orang-orang yang membawa fitnah untuk umatku sampai hari kiamat. Turunannya dia. Berarti ada faktor apa? Faktor genetik. Gak bisa. Kalau memang tempatnya di neraka, ya dia memang akan seperti itu terus. Dia tertipu dengan
ilmunya, dengan amalnya, dengan hafalan Al-Qur'annya, dengan hafalan hadisnya. Bukan itu saja yang menyelamatkan, bukan itu saja. Bukan itu saja. Tapi yang paling penting ini masalah mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa kita sama-sama renungkan, ya, kita jaga ini. Kita punya anak-anak, kita punya turunan, jangan sampai terpapar paham-paham seperti itu. Kasihan, ya, kasihan. Meninggal berharap husnul khotimah, ternyata dapatnya sul khotimah. Masih mendingan orang ini. Ya, bukan berarti bagus ya, tetap berdosa meminum khamar. Dia punya dosa-dosa secara pribadi, tapi dia tidak menyimpan nih kebencian seperti ini. Justru dia cinta, dia hormat, sebagaimana salah satu sahabat Nabi. Masih ada potensi selamat. Tapi yang tadi itu, walaupun dia ulama, hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis, hafal kitab ini dan seterusnya, tapi mengajarkan seperti ini, gak selamat. Tidak selamat.